Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Dia bantu jaksa karena dia kan kejaksaan, wakil jaksa agung ya. Kalau nggak salah kemarin siapa ya Pak Edi ya, ada rapat dengan ASEAN itu. Sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu. Karena ini sudah ngawur. Jessica disel tikus bukan atas kemauan Tahti, tetapi atas kemauan penyidik. Oke, kita simpulkan aja lah sendiri. Intinya dia ingin. Kami sendiri pernah minta hakimnya diganti. Kalau tadi bilang tadi kami minta hakim diganti. Dan itu impossible. Tidak digabungkan. Karena apa? Karena kami udah melihat. Nyomang Senti People. Bagaimana bersama Nyonya Mamang dan juga si Abu. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo, ya. Bu. Ini mungkin buat para pemilik makanan kucing gitu ya, sponsor silakan ayo buat si Abu, buat Buat Abu biar anteng dia biar di sini. Anteng gitu. Nyoh. Ini mungkin Santuy People gimana ya kalau kita premierin gitu ya biar bisa live chat bareng. Setuju nggak Santuy People biar bisa langsung ngobrol langsung di tempat gitu. Ya. Kalau setuju sikat nanti kita bikin premier. Yes. Sekarang Mamang mau lanjut lagi membedah. Kemarin kan Pak Edi kita bahas sekilas, ini kita bedah agak detail sedikit soal klarifikasinya. Oke. Karena di mana ada Pak Edi di situ ada blunder. Kalau kata netizen, iya benar. Dan bener ada beberapa keceplosan yang sedikit highlightnya. Kalau nggak salah bilang Bapak KM itu udah minta TikTok buat nge-take downin. Waduh, kenapa ya? Kenapa? Ini yang pertama kita langsung meluncur dulu ke yang ini meluncur. Terus. Ninyo. Menarik ada sedikit caption tiba-tiba Edi Salihin ngaku nggak kenal Prof Edi. Oke. Dia minta Otto maafin Prof Edi karena ngomong apa disensor. Ngomong salah-salah ya. Bukan disensor itu play. Playnya karena ngomong salah-salah. Mungkin ada beberapa hal yang nggak tahu karena nggak ngikutin. Masa sekelas profesor nggak ngikutin dan dia berani kalau maksudnya dia berani ngomong padahal dia nggak tahu masa sih. Iya. Tapi kita lihat dulu kayak gimana klarifikasi Pak Edi. Ceki Pepli. Play. Soal ini memang Profesor Edi kan udah ditetapin ke KPK nih kan banyak yang menseret-seret soal ada negatifnya terkait. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Dia bantu jaksa karena dia kan kejaksaan, wakil jaksa agung ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari UGM lagi. Dia kesel, kenapa? Mungkin melihat ini kasus kok berlarut-larut gitu loh, padahal sudah 7 tahun. Dia bilang nggak kenal banget dari UGM lagi tahu banget gitu kan. Nggak kenal tapi tahu detail. Iya. Oh mungkin info itu bisa dicari di Google gitu. Positive thinking aja. Oke, lanjut. Dia kesel, kenapa? Mungkin melihat ini kasus kok berlarut-larut gitu loh, padahal sudah 7 tahun yang lalu dibawa-bawa lagi gitu. Jadi ya itu urusannya Pak Edi Edward ya, saya nggak kenal dia. Saya terima kasih dia karena dia sudah banyak bantu kan ya ngomongin. Ya tapi ngomongin salah-salah juga itu yang waktu tangkep tuh ya. Jadi ya maafin lah dia waktu. Ya mungkin ada beberapa hal nggak tahu kan dia nggak ngikutin. Kalau saya kan bapaknya tahu ngikutin nempel terus sama kasus ini. Lanjut. Dia kan ada loh jadi saksi ahli di persidangan. Dari mana? Jadi yang aku tangkep tadi itu seolah-olah kayak Pak Edi itu karena gatel aja nih kenapa hype lagi gitu. Dia mah nggak ngikutin. Ada loh di persidangan loh, jejak digitalnya masih ada loh. Iya, kalau maksudnya gini, kalau Pak Edi Salihin ini datang di setiap sidang ya pasti datang dong gitu kan. Itu kan ada yang dia nggak disumpah pakai itu kan, yang dibilangnya udah disumpah itu. Ada loh di persidangan ada, bukan yang orang kemarin. Iya. Orang kemarin sore yang ikut nimbrung enggak. Anjir.
Kalau ini kan kasus sudah 7 tahun yang lalu Om, tiba-tiba setelah 7 tahun akhirnya ramai lagi seperti ini. Apa sih yang Om pikirin, maksudnya kok bisa sih ramai seperti ini? Kita nggak usah marah-marahin Netflix juga ya. Namanya orang cari duit, usaha, cari uang. Dengan ngebohongin saya, ngebohongin semua orang ya di Indonesia. Janganlah kita menjadi seperti dianggap dia ini orang Indonesia bisa gue kerjain. Dia cari duit sih kita. Rakyat kita kan 270 juta, 280 juta kali sekarang ya. Nah, bayangin kalau semuanya pada langganan Netflix, kali ini duitnya. Biar aja, sebetulnya buat kita juga pelajaran karena sejak adanya TikTok ini jadi rame ya karena begitu. Dulu kan belum ada TikTok, nggak berbayar itu WiFi. Ya, sekarang kan TikTok dari China itu. Kalau nggak salah kemarin siapa ya Pak Presiden ya ada rapat dengan ASEAN gitu. Sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu. Karena ini sudah ngawur nih. Saya lah digambarin ditangkap, bagi digebukin. Nah itu kan saya ya diem aja udah tahu di TikTok. Nggak masalah. Ramenya ini Kemarin nyalahin Netflix. Sekarang TikTok. Nyalahin TikTok juga. Semua aja nanti disalahin. Kan rakyat nggak bodoh ya. Avenger kemarin ini rame terus nggak semata-mata rakyat siap-siap buat berperang lawan Thanos gitu kan. Iya. Tahu gitu kan. Kalau ini kan judulnya dokumenter. Ya Pak Edi sendiri ada di sana ya walaupun dia beralibi kalau dia dibohongin gitu. Aku nggak ngerti detail dibohonginnya kayak gimana tuh. Sebenarnya harus dijelasin biar enak juga gitu. Biar kita bisa dari dua sisi gitu. Oh ternyata Netflix ngebohonginnya mungkin ngomongnya mau interview apa gitu, ternyata dibikinin film atau kayak gimana. Kan itu patut dijelasin gitu kan. Dibohongin Netflix itu yang seperti apa gitu. Oh iya, sama kan emang Pak Oto juga bilang kayak dia cuman nggak ngomong apa-apa, cuman bilang mau bikin film dokumenter. Terus ditanya jawaban ini udah gitu kan, udah gitu doang kan. Dan juga kalau perihal TikTok dia bilang pengen tahu ngobrol sama bos TikTok buat nge-take down-nya, itu jatuhnya pembungkaman nggak sih? Iya. Iya nggak? Maksudnya kan namanya sosmed ya, setiap account berhak nge-posting apa yang mau dia posting. Di luar bener atau salah itu ada tanggung jawabnya masing-masing lagi nanti kan. Tapi maksudku kalau memang itu hoax, nggak akan naik juga ke FYP. Kan naik ke FYP karena banyak dicari, banyak ditonton, retensinya gede gitu, sama netizen gitu. Minat netizennya tinggi terhadap konten itu, ya nggak Bu? Bersihin terus. Bau dah nih. Bau dah itu. Jadi kalau misalkan di take down, orang upload lagi FYP lagi tetap aja nggak bisa dibendung. Iya betul. Ya balik lagi kayak kemarin kita ngontenin yang lain gitu misalnya ya, itu kan ya udah yang nonton juga nggak sebanyak kasus ini gitu kan. Jadi tidak bisa karena dipungkiri. Minat gitu. Masa 2023 masih aja pembungkaman sih. Lanjut lagi. Lanjut. Lebih ke negatif, padahal kalau kita lihat sisi lainnya adalah ini membuka luka lama ya Om. Maksudnya menjadi sedih yang menimbul lagi nggak sih di keluarga Om gitu. Padahal kan itu udah lewat. Enggak, gini, keluarga saya udah melupakan semua karena kita go on aja lah. Let's the life move on, ya. Kalau kita diem aja mikirin Mirna, nggak ada. Ya. Misalnya Pak Oto nih, banding gini bisa dibuka lagi nggak masalah buat saya. Oh Mirna udah nggak ada. Tapi ingat Pak Oto ya, saya lebih tua dari Pak Oto, saya kasih nasihat. Jangan ingat Pak Oto, kita udah umur. Ya. Jangan membuka sesuatu menghancurkan hukum di negara kita yang kita cintai ini. Ini udah berjalan dengan benar, ya. Sudah 5 tingkatan sampai yang terakhir 2 kali, 3 kali. Saya rasa cukuplah Pak Oto. Jadi saya juga nggak merasa menang, nggak merasa kalah seperti Pak Oto. Ya udahlah, namanya mungkin Pak Oto lagi kesel sama saya salah ngomong, maafin saya Pak Oto. Saya nggak akan lakukan lagi itu. Terima kasih. Ditanya membuka luka lagi nggak sih? Jawabannya enggak, karena udah move on. Oke, itu apa namanya, tiap orang beda-beda gitu menghadapi sebuah apa ya, bisa dibilang
musibah duka gitulah ya. Ya memang aku setuju sih kalau dengan kata-kata kayak ya kita emang mau sampai kapan sih terpuruk terus gitu bener. Ya aku setuju. Kalau dia bilang udah move on ya udah hargai memang. Dia udah move on gitu katanya udah, jadi dibuka lagi tuh nggak yang sesedih seperti yang waktu 7 tahun kemarin lalu ya. itu gitu ya. Tapi perihal yang kata Pak Edi soal ini udah oke, udah keren gitu, udah cakep ibaratnya nih hasil putusan hukumnya gitu. Iya. Ya kalau memang yakin 100% bakal seperti itu lagi ya kenapa agak apa ya mungkin jiper agak gitu jiper ya. gitu. Padahal kan kalau misalkan yakin nih nanti hasilnya Mas lagi syuting mas makan mulu si Mas Abu ditarik. Kalau misalkan hasilnya bakal seperti itu lagi ya udah biarin aja. Kalau aku jadi Pak Edi mah ya misalnya aku yakin dan memang prosesnya memang udah bener gitu kan, tanpa main kanan kiri memang udah lurus, memang hasilnya seperti itu. Kalau mau di PK lagi ya silakan, toh yang malu pun mereka. Betul. Idealnya gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat komen-komennya, Mas makan mulu nih. Oke, ini dari Devi Kristi. Biasanya kenal semua, tumben sekarang bilang nggak kenal. Oh iya, ya mungkin kebetulan untuk yang ini kayak nggak terlalu kenal gitu. Iya kan, kalau dari klarifikasi kemarin-kemarin di beberapa podcast itu kan si ini kenal, si itu kenal, sampai yang dari yang tinggi sampai yang bawah kenal semua gitu. Ini mungkin untuk khusus Prof Edi ini memang belum kenalan gitu kali ya. Kita positive thinking aja. Iya bisa. Coba kita ke nextnya. Terus. Nyoh. Ya. Nih sampai di highlight sama netizen ya. Di sini yang apa ya, bisa dibilang keceplosan. Cara untuk nge-take down TikTok karena terlalu banyak yang ngupload konten-konten yang menurut Pak Edi ini nggak benar gitu kan. Ini ceki Pepli. Play. Kalau nggak salah kemarin siapa ya, Pak Krisnamurti ya, ada rapat dengan ASEAN gitu. Sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu. Karena ini sudah ngawur. Kalau nggak salah kemarin Sudah ngawur menurut Pak Edi gitu kan. Mungkin ya beliau merasa kayak udah di luar dari kenyataan nih menurut beliau gitu, dan udah terlalu banyak, dan di TikTok tuh tidak apa ya, dia menyediakan fitur report untuk take down tapi terlalu panjang birokrasinya gitu. Iya. Makanya tadi kan beliau ngomong kalau Bapak Krisnamurti itu udah ngobrol sama bos TikTok gitu, gimana nih dia untuk take downnya begitu. Cuman ya kalau kayak gitu jadi ribet juga kalau misalnya ada peraturannya yang kayak harus, yang kayak gini yang boleh diupload, yang kayak gini yang nggak boleh ya. Jadinya gitu. Mending kita baca komen dulu biar nggak terlalu bahaya. Ini dari Gulope ya. Wah luar biasa Krisnamurti ya, tapi udah mulai galau dia. Terus dibalas sama kreatornya lebih galau, Edi Solikin, soalnya backingan hukumnya sudah kena KPK, terus backingan uangnya sudah. Kita kasih next ya. Cus. Yo. Next ya, seperti biasa komentar dokter cantik idola para netizen TikTok dan Santuy People, Dokter Lita Gading ya, mengomentari soal kemarin permintaan maaf dari siapa namanya Bapak Edi Salihin. Ini ada komentar dari Dokter Lita Gading yang sangat menggelitik si Abu. Ceki People. Play. Ada yang kebakaran jenggot tuh si bapaknya Mirna. Sekarang sudah mulai bersuara guys. Namun suaranya sudah agak pelan dibandingkan yang kemarin-kemarin menggebu-gebu. Ada ketakutankah setelah ada pertemuan semua para lawyer yang mendukung? Aduh, ayo. Terus semangat terus. Jangan apa ya istilahnya, jangan gentar dengan apa yang disampaikan oleh dia. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Pasti. Aduh ampun, bapaknya Mirna kemarin kan berkuar-kuarnya sampai kenceng banget loh ya. Sekarang malah enggak. Nah ini secara psikologis nih guys. Biasanya kalau orang sudah mulai menurun nih energinya, itu sudah mulai ketar-ketir, itu sudah mulai ada rasa insecure di dalam permasalahan ini. Karena apa? Mungkin salah satunya sudah ada yang ketangkep ya, yang mengenai suap itu guys. Tahu dong kalian siapa coba? Nah jadi terus pantau dan
Mungkin akan ada jaksa, ada kepolisian, ada para penegak hukum, hakim pula barangkali. Pantau terus ya. Satu persatu akan terungkap dan itu yang akan saya giring ke arah sana. Ingin bukti? Tunjukkan bukti itu di jangan dulu ngomong deh, jangan dulu ngomong. Pokoknya pelan-pelan pasti akan terungkap. Percaya sama saya. Oke? Mas Birawa juga, siapa Wiram Birawa, pasti juga udah tahu lah apa yang akan saya sampaikan kali ini. Oke? Stay tune ya guys. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Salam Lita Gading. Dia mah enak ya. Ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Aku yang dengerinnya deg-degan loh. Dimensionin loh. Jaksa, hakim, penegak hukum atau ini. Aku yang ketar-ketirnya loh. Dia mah enak ketawa-ketawa di luar Nagrek juga posisinya kan, lagi di Los Angeles kalau nggak salah. Ya tapi emang balik lagi yang dari awal kasus ini keluar lagi kita udah ngira ya Mang ya. Ini nih kalau misalnya kebuka lagi dan plot twist gitu ya. Itu yang apa ya, maksudnya yang diobrak-abrik banyak banget yang terlibat gitu. Anjir, aku jadi apa ya? Kadang kalau mikirnya jadi merinding sendiri. Siapa sangka gitu. Persidangan kontroversi ya bisa dibilang ya, 7 tahun yang lalu. Itu tuh semesta mengizinkan itu terjadi untuk bisa apa ya? Bisa sebagai media, sebagai sarana untuk membongkar segitu banyak atau segitu besar oknum, kalau memang itu benar ya, di 7 tahun kemudian. Gokil. Iya. Rahasia semesta tuh kalau udah itu nggak apa ya? Jadi kayak gini ya Bang ya, kayak orang main judi gitu. Kalau judi kan dikasih menang dulu, habis itu udah dihabisin. Jadi ini kayak gitu jatuhnya ya. Kasih seneng dulu deh gitu. Cuma ini melalui apa ya, perantaranya melalui Jessica gitu. Ya mungkin udah dinilai juga kali sama semesta mana orang yang kuat untuk memikul beban ini. Wah ini panjang sih, jadi kalau itu jadi pusing. Jadi mirip sama kasus David sama itu kemarin kan, kayak gitu juga kan. Dibukanya kalau buka dari David gitu. David terus dikasih kesembuhan yang ajaib dalam tanda kutip ya. Kayak pinjem nama lu dulu deh gitu. Buat perantara gua membuka ini gitu. Tapi gue nggak lepas tangan, gue tanggung jawab kok sama kerusakan yang terjadi gitu. Kurang lebih seperti itu kali ya. Wadidaw sekali ya. Ini ada netizen yang seneng nih, dari Neni. Seneng dengarnya informasi Dr. Lita Gading. Semoga Pak Oto dan tim diberikan kemudahan dalam mengungkap kasus Jessica. Jessica bebas, amin. Anda senang, kita deg-degan. Tolonglah ya. Dr. Lita ngomongnya sambil ketawa-ketawa, tapi entah kenapa aku kayak dug. Apalagi pas di mention ada hakim, ada ini. Enteng banget mentionnya Ibu Dokter, enteng banget. Coba kita kasih ke nextnya. Yo. Ya. Pak Edi ditanya opini soal 2 hari yang lalu itu ada pertemuan besar ya, nggak para advokat yang udah tanda tangan kurang lebih 3.100 atau 3.800 gitu. Maaf kalau salah. Ini reaksinya Pak Edi. Coba. Kan kemarin ngadain acara besar. Bagus. Untuk membela Jessica Wongso. Doa bersama. Iya. Enggak apa-apa. Ya, Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu. Dengerin deh. Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Udah harusnya stop sampai di situ. Saya doakan Pak Oto semoga dapat jalan ke PK. Mungkin gatel gitu ya. Untuk maksudnya yang aku tangkap ya, Pak Edi ini mungkin dari muda tuh berjiwa fighter. Dia nggak akan apa ya terima state gitu aja, pasti dilawan kebiasaannya mungkin ya. Jadi mungkin ke bawah sampai sekarang. Yang aku pikir idealnya udah stop sampai di situ. Semoga ada jalan untuk bisa PK lagi. Tapi ya ada lagi lanjutan. Tapi saya rasa sudah nggak ada jalan. Kan dari sini nih dia ngomong nih. Aduh. Semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Udah. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah.
yang terakhir sampai hakim agung itu Artijo Alcosta itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Dia bilang kalau bicara sama hakim senior itu jadi lebih mudah semua. Maksudnya kalau ngomong sama hakim senior lebih mudah? Kenapa? Nggak ngerti aku. Kenapa ya? Lanjut lagi. Lanjut. Satu, pembawa kopi, pembuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Workshop sendiri. Di situ sendiri. Jadi siapa lagi? Misalnya gitu ya. Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu. Dihukum mati ntar sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito karena itu baik, dia Kapolri, udah jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati, ya jangan. Krisnamurti juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun. Bisa ya janjian gitu ya? Jangan dihukum mati gitu. Bukannya pertimbangan atau hukuman itu ya tiap negara beda-beda kadar ininya kan, bobotnya kan. Dan, bisa ya janjian gitu. Dan setauku kayak misalnya negara juga kayaknya nih contohnya ya menurut aku kayak misalnya ada warga negara Indonesia yang lagi di luar negeri terus melakukan tindak kriminal yang harus dihukum di sana gitu misalnya ya. Ya ikuti hukum sana kan? Iya kayak ya udah diserahin gimana baiknya di sana, gimana pengadilan di sana gitu kan, bukannya kalau bisa jangan kayak gini gitu. Jatuhnya kayak nggak nggak natural nggak sih? Iya bisa janjian gitu. Iya. Ya, tapi kita lanjut dulu aja kali ini. Oke. Ya saya buka lah itu. Itu benar-benar ada itu barang. Dan ada buntutnya, rinciannya oleh Pak Nuh itu. Gitu. Jadi kalau Baba, saya mohon maaf Pak Baba, itu benar-benar ada Pak Baba. Bukan rekayasa, bukan apa, itu benar. Ya. Semua digital forensik itu berbicara 100.000% benar apa adanya. Buat apa kita rekayasa kalau nanti buntutnya jadi panjang? Ya, tidak. Kan kemarin ngadain acara besar. Sekalian statement klarifikasi kalau digital forensik atau CCTV ya, sederhananya bahasa dan tidak ada rekayasa. Tapi kalau kata Bang Rismon itu perbedaan resolusi di satu file itu ada indikasi gitu, biar nanti diuji aja ya gitu ya. Bukan dugaan lagi deh kalau kemarin Bang Rismon bilang kan kayak sudah dia yakin 1000%. Ya tapi nanti kita lihat aja nanti, kan ini udah hari Senin nih, mungkin nanti malam ada info update apa sih yang sudah dilakukan, siapa yang sudah dilaporkan gitu. Dan kita connect-nya dulu karena mulut Abu mulai bau, meluncur. Ninyo, ya? Ada fun fact di podcastnya Bang Oto sama Bapak ini, mohon maaf aku kurang tahu namanya. Bang Oto katanya bilang pada saat case ini dia pernah mengajukan agar hakim dalam persidangan Jessica diganti. Ya Bang Oto kan jam terbang di dunia persidangan segala macamnya udah inilah ya. Insting dia berkata demikian gitu, tapi katanya nggak di ACC. Tapi biar lebihnya kita dengar ceritanya. Ceki play. Apa yang membedakan Pak Oto dengan pengacara lain sebetulnya, Pak? Kalau kasus tadi dibandingkan dengan kasus Jessica, itu hanya salah satu sarung tangan. Di sini puluhan sarung tangan ada bukti-bukti lain yang tidak match. Tidak match. Puluhan bukti-bukti yang tidak match. Tapi tetap juga. Kenapa nggak sampai ke meja pengadilan? Bapak harus ingat, kami sendiri pernah minta hakimnya diganti. Kalau tadi bilang kami minta hakim diganti. Dan itu impossible. Tidak digabungkan. Karena apa? Karena kami sudah melihat. Kami juga surat permohonan supaya hakim diganti. Karena kami sudah melihat ini sudah pasti endingnya sudah nggak bagus. Karena mereka itu sudah punya paradigma yang menurut kami tidak pas. Approaching-nya sudah beda, intonasi suaranya untuk menanyakan saksi sudah beda, arah pertanyaannya pun sudah beda, apa bukti-bukti yang disampaikan juga didiamkan. Dan ini belum pernah saya ucapkan di manapun. Ya, di podcast manapun belum pernah. Kami pernah minta permohonan untuk. Iya. Baru dengar di sini sih. Baru dengar di sini, sebelumnya nggak diinfoin dan akhirnya baru dibuka sekarang gitu. Ya mungkin Pak Oto menilai kali ya. Kok terkesan berat sebelah gitu ya. Iya. Kok terkesan berat sebelah, makanya dia ada sempat mengajukan
makan mulu, orang lagi syuting makan mulu. Sempat ada pengajuan untuk agar hakim dalam persidangan diganti. Tapi nggak di ACC gitu. Iya benar. Dan menurut Pak Oto tadi bilangnya kayak ya hasilnya sesuai dengan dugaan dia gitu. Lanjut lagi. Tunggu Bang. Okay. Tapi memang menurutku kayak ya memang agak kalau dipikir secara logika gitu ya, memang agak berat sebelah. Kalau di flashback aja gitu. Iya, maksudnya kayak emang kenapa diganti, kalau misalnya diganti hakim justru kan biar lebih adil nggak sih gitu, biar lebih subjektif gitu ya. Betul, ada dua kacamata sih, mungkin dari kacamata hakimnya emang kenapa, emang gue kurang ini, ya gue lurus loh gitu. Mungkin ada beberapa sudut pandang, ada beberapa pertimbangan yang akhirnya diputuskan untuk tidak diganti pada saat itu. Iya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Orang untuk diganti hakimnya. Nah, jadi dari awal kami sudah punya keyakinan bahwa ini sudah tidak benar. Sudah tahu muaranya akan kemana. Tapi kita berjuang. Saya katakan apapun fakta harus kita buktikan. Oh udah nih, selebihnya item-item sama lagu doang. Nih yo, ada komenan dari netizen, saran ya buat Pak Oto dari Bintang Terang 666. Yang penting sidangnya live Pak Oto, biar kita se-Indonesia lihat kerja hukum kita gimana. Iya. Kebayang aku misalkan salah satu stasiun TV, anggaplah Kompas gitu, ya nggak, nyarin sidang secara live itu, aku pengen tahu berapa viewsnya, berapa netizen yang ngegeruduk, yang mantau gitu, sama kebayang pasti komennya wah rusuh banget gitu. Karena aku bisa bilang ngelihat dari kondisi sekarang tuh ya hampir 90%, enggak 80% deh, 80% yang pro Jessica, 10% yang pro Bapak Edi, 10% lagi yang mungkin menurutku apatis gitu, kayak ya gue nggak peduli gitu kan. Kebayang nih di live-in, dikawal sama netizen Indonesia, begitu ada keanehan dikit pasti komennya diserbu tuh. Wow. Selain gitu. itu pasti di-record terus di-upload di TikTok sambil ngasih opini mereka gitu kan. Atau mereka record upload lumayan buat bagi-bagi FYP gitu kan. Kita menjadi next ya? Next. Yo. Ya. Ada fakta menarik nih ya, fakta kayaknya karena diinfokan langsung oleh Ray sama Pablo Benoit, Reben yang kemarin YouTube channel yang ibaratnya aku bilangnya YouTube channel Sultan yang ngemodalin untuk pertemuan besar itu ya. Iya, yang doa bersama itu. Betul. Kan. Di captionnya sih ada tulisan pejabat tinggi ya, ketar-ketir minta take down. Di sini Pablo nyeritain kalau dia ditelepon, disuruh ketemu, terus intinya mah ujung-ujungnya minta take down. Siapa pertanyaannya? Kita lihat, kita dengar Jeki people. Play. Awalnya memang saya nggak ada niat tuh membahas Jessica apa segala macam. Karena banyak ketidakenaan saya dengan pihak-pihak tertentu lah. Ujung-ujungnya saya dihubungi oleh salah satu pejabat di institusi negara, di salah satu institusi negara. Saya diundang tuh, Pablo, sini kamu. Saya ada mau ngomong penting. Begitu saya datang, cuma saya udah feeling ini pasti ada urusan ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pakai handphone saya taruh di kantong on record. Pablo, kamu kan kenal sama kita. Kamu kan tahu saya. Kenapa nggak konfirmasi dulu? Itu yang menelpon itu pejabat tinggi. Jadi pejabat tinggi di salah satu institusi negara lah. Gua nggak mau sebut. Tunggu jangan sampai salah ngomong. Kenapa lu harus ancam gua? Akan lebih elok kalau dia ngomongnya begini, Pablo, kita minta tolong lah, take down lah. Kalau dia ngomong gitu, mungkin gua pertimbangkan. Sorry dipotong. Iya, kebanyakan yang punya power tuh mintanya agak sedikit maksa dan mengancam ya. Kalau misalkan tadi yang disebut sama Pablo itu kan, ya tolonglah, ngertilah kondisi gitu kan. Ya mungkin dia juga akan mikir gitu. Betul. Karena mungkin di sekelas Pablo diancam kayak, ya gue makin ngelawan gitu, ya nggak? Tapi siapa ya? Dan ini tuh polanya mirip kayak Mas Wirang Wirawa kemarin, persis. Cuman bedanya waktu itu nggak mau nggak telepon dari WA karena udah kebelet gitu. Tapi tadi Bang Pablo bilang kalau dia on record handphone di kantong. Bisa kali di share ya. Bisa kali di posting. Tapi kayaknya dia nggak mau. Kita cek lanjut. Dia nggak terimanya, gue tahu di bagian mana posisi nggak terimanya, gue paham. Dia sama konten lain nggak peduli sebenarnya.
Kenapa konten ini sensitif? Karena di sana, ini ya, gua kasih satu kata yang kalian boleh maknai sendiri apa maksudnya. Kasubdit Pamtah yang gua wawancara, yang diwawancara sama Ray di dalam konten itu menyebut begini. Di sana Jessica di sel tikus bukan atas kemauan Tahti, tetapi atas kemauan penyidik. Oke, kita simpulkan aja lah sendiri. Intinya dia ingin ini di take down. Aduh, balik lagi ke sel tikus. Ini balik lagi ya, kalau aku lihat sih bener-bener kayaknya ketar-ketir banget gitu, karena minta di take down-nya gak cuma sama satu orang gitu, sama beberapa orang kan. Dan nama-nama besar yang bisa dibilang punya pengaruh gitu ya. Kalau nama-nama kecil kayak ya udah gitu kan. Siapa juga gitu yang mau dengerin, paling yang nonton as entertainment doang gitu. Kalau nama-nama besar kayak Pablo, kayak Wirang Birawa itu kan sedikit banyak ngasih pengaruh ya. Betul. Tapi ini aku nggak tahu nih, mungkin satu people lebih paham gitu. Hak untuk menyarankan untuk masuk Selti itu tadi kan dia bilang bukan Tahti tapi penyidik. Apakah penyidik berhak gitu memasukkan ke Selti itu ya? Mungkin satu people lebih punya knowledge gitu kan, bisa diinfokan langsung. Kita connect ya Bu. Agak gerah ya. Ninyo yang ku bilang kemarin 10% permintaan maaf, 90% klarifikasi. Di sini masih ada ada apa sih ya? Masih ada aja. Ya, klarifikasi soal sedotan. Oke. Dari dulu sedotan, padahal sedotannya katanya nggak ada, dibuang ke sink. Iya, katanya misalnya kalau memang itu maksudnya menurut aku agak-agak janggal juga kalau misalnya memang itu termasuk dalam barang bukti gitu, yang kenapa vital gitu ya, kenapa harus dibuang gitu kan nggak sengaja waktu itu kan ya balik lagi, barang bukti nggak boleh diapa-apain harusnya. Iya, coba ini kita dengerin sedotan dari tahun ke tahun. Ceki people play. Kenapa yang lain nggak mati, wong dia ngetel doang ya, dan yang dicemplungin aja tuh yang bikin kuning, cuman yang disedotan itu full, yang disodok itu. Makanya Mirna sekali shift itu yang 20 mg katanya ahli toksikologi itu betul. Jadi ngomong detik langsung Mirna jatuh blek gitu, kaku semua badannya, berbusa ya. Saya mohon maaf lagi Pak Oto, ini harus saya jelaskan, memang benar-benar diracun. Kenapa masih ditutup bag pun dia kata dia nggak pindahin ya. Itu dia pindahin ke kanan sampai supaya Mirna ini, begitu Mirna datang sama Hani, dia bilang, Mir itu kan lu yang pesan. Dia nunjuknya Mirna, kenapa tinggal Hani? Kalau Hani yang minum kan Hani yang lewat. Yang kedua, kalau dia nggak ketemu Mirna, waktu itu telat aja dia pulang, dia tinggalin tuh cyanida di gelas, bahaya. Kita siapa yang minum? Nah, kedua, Mirna habis meeting tuh sehat walafiat ya, mengenai perusahaan yang saya mau kasih dia jalanin, ajarin dia karena dia paling tua kan, nggak ada masalah gitu. Dia memang sehat Pak tuh ya. Ketemu Jessica dia jadi mati. Coba kalau dia nggak ketemu itu hari aja hidup dia, sampai sekarang dia masih sama saya, pasti itu. Ini fakta ya, ini fakta ya. Saudara melihat nggak Jessica memasukkan pipet itu ke gelas? Tidak kan? Tidak, itu faktanya ya. Itu ya, tidak kan? Tidak. Apakah saudara tahu bahwa pipet itu di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan kami adalah apakah pipet tersebut disita atau tidak dalam perkara ini? Izin majelis. Penasihat hukum sudah menerima berkas perkara seluruhnya dan sudah ada barang bukti di sana. Silahkan lihat sendiri. Kami ingin mengkonfirmasi. Kami tidak melihat ada berita acara penyitaan. Jadi saya konfirmasi supaya keliru, siapa tahu saya salah. Depan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Kami mohon. Atau gini aja. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Nah, terus kenapa memberatkan di pipet segala macam kalau di sini nggak? Sama aku sih nggak masuk logika sih, Mang. Maksudnya kalaupun karena aku kan kalau misalnya lagi minum tuh kan kadang suka iseng naik turunin sedotan. Kadang aku kayak dikeluarin digituin loh. Maksud aku itu kalau misalnya cair, anggaplah cair gitu ya.
itu dimasukin itu nggak bakal stay di sedotan gitu loh, pasti kayak jatuh ke bawah nyampur sama itunya, jadi nggak akan gitu. Nggak akan sampai gitu maksudku. Kalau bubuk pun juga bakalan jatuh gitu loh. Kalau bubuk ya langsung larut gitu. Iya, tapi kan balik lagi itu mas sepengetahuan kita. Iya, yang dimana sih. Intelektualnya rendah. Ya, gitu kan. Yang jelas tadi bisa dilihat di konversi di persidangan gitu kan. Ya inilah videonya. Pusing. Kita akan nextnya. Cus. Ninyo. Iya. Di podcast Bang Oto juga yang terbaru ya. Cluenya dugaan semuanya dipengaruhi oleh faktor uang dan atasan. Aduh, takut salah baca. Aku cek di people. Play. Pak Oto juga mengatakan seperti menghadapi tembok besar, tembok raksasa. Cerita dong Pak Oto. Ini kan persoalan hukum, ini persoalan masyarakat kita. Bahkan Pak Mahfud sendiri juga ingin mengatasinya dan mengatakan kalau sedang diperiksa, sedang panggil orang, tiba-tiba orangnya dipindahkan. Ya. Kalau Bapak melihat persidangan itu sendiri, itu sangat luar biasa, ya. Karena semua bukti-bukti kan di tangan mereka. Apa yang mau kita lakukan pun, itu semuanya kita tidak terselip. Ya. Jadi mungkin kalau bicara tentang raksasa ini memang artinya di penegakan hukum. Di penegakan hukum ini adalah merupakan satu hal susah orang membuktikan ini kepada masyarakat, tapi hampir semua pencari keadilan merasakan itu. Semuanya itu adalah biasanya faktor uang dan faktor ketakutan pada perintah atasan. Sekarang kalau dibandingkan antara faktor uang dengan perintah atasan, uang kalah. Artinya kalau atasannya merintah, terus ada orang kasih uang, maka yang lebih dia menangkan perintah atasan karena dia lebih senang dengan jabatannya. Itu saya sudah lihat di mana-mana pun. Saya pernah mengamati ini. Ini values ini, nilai, betul. Ya, ini berbahaya sekali ya. Jadi umpamanya kalau kita ada orang memberikan uang pada dia mau. Ya. Tapi kemudian atasannya perintahin jangan, perintahkan lain, dia akan tolak uang ini. Dia lebih berhak menghormati atasannya kalau atasannya itu bisa mengganti posisi dia. Tapi kalau atasnya itu dia bisa mengganti posisi dia, ada lagi yang lebih di atas yang backup dia nggak takut juga. Itu sebabnya kalau pencari keadilan itu kalau untuk melakukan suatu laporan, dia nggak tanya dulu siapa pengacaranya. Pengacaranya ini kenal siapa, bisa apa, gitu. Ya jadi itu, aduh anjir susah. Opininya Pak Oto gitu kan, bukan berarti terus atasannya bilang kalau ini clear nanti naik jabatan, enggak ke situ. Cuman ini opini Pak Oto. Ada gitu kemungkinan ya. begitu. Dugaan gitu. kan sini judulnya juga dugaan. Semuanya dipengaruhi oleh faktor uang dan atasan. Dugaan dari Pak Oto begitu. Iya. Batuk Pak Oto. Batuk Pak Haji. Kita kasih ke next Nyo. Nyo, jejak digital di up lagi. Beberapa jam yang lalu saat Jaksa Sandi membombardir Jessica kali ya. Ini menarik nih, netizen di sini gemes semuanya. Ceki people. Play. Benda sesuatu, tapi itu bergerak. Setelah saya lihat dekat, tidak terlihat seperti paper bag itu. Saya tidak nanya paper bag, saya lihat benda itu bergerak atau tidak. Ke arah mana benda itu bergerak? Ada pergerakan. Tapi ke arah seperti ini kah? Bukan bag itu kayaknya. Enggak, saya enggak nanya bag, saya nanya ini bergerak kemana? Ya, tangan ya. Iya, bergerak kemana? Ke arah kanan dari situ, posisi belakang, ke arah kanan. Yang tadinya itu seperti ini, coba lihat, seperti ini. Jadi bergeser seperti ini kah? Yang Anda lihat? Tidak begitu. Jadi seperti apa? Coba ditunjukkan sama Anda. Gitu aja, gesernya seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya yang mulia. Direkon. Coba seperti apa yang Anda lihat? Yang mulia kita keberatan. Dia udah bilang nggak lihat paper bag. Saya tidak nanya paper bag. Bukan paper bag. Ini benda saja, ini benda saja. Semua tenang. Gitu ya, Kang. Itu video di mana jaksa memutarkan video yang katanya dari flash disk, yang merupakan barang bukti. Bisa kita lihat kabur, dia mengakunya kan harusnya sesuai dengan yang diterima oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya, 1920-1080. Tapi apa yang kita lihat ketika diputarkan oleh operator jaksa, lihatlah itu seperti standar definition yang sudah dikaburkan, pixelated, pinggir-pinggirnya itu, pinggir-pinggir citranya. Dan bisa kita lihat tadi Jessica terdakwa dipaksa untuk berdiri untuk memahami pergerakan-pergerakan piksel yang abstrak itu agar sesuai dengan narasi mereka.
benda sesuatu. Tapi itu ini bergerak. hasil analisa dari Bang Rismon. Bang Rismon sangar aku nyebutnya karena dia sangar banget itu layaknya. Gagah dan berani ya. Gagah dan berani. Nah gara-gara ini membordir ini netizen juga kesel. Ini komen-komen isinya udah wadidaw sekali, bisa dilihat nih ya. Jadi kita nggak usah bacain komen-komen, bisa dilihat sendiri gitu. Seberapa membombardirnya, terkesan maksa gitu. Ya. Kasarnya mungkin ya, mohon maaf kalau salah ya. Yang aku tangkap ya, udah lu ngaku aja lu gitu. Iya. Gitu kali. Tapi kita meluncur ke Laseniño. Just. Ini Pak Oto saat ditanya soal kopi cyanida dan soal Pak Edi, ceki-ceki people. Play. Bukan, kita nggak ada belusukan dengan Edi. Kita nggak pernah kontak sama dia, saya nggak pernah komunikasi. Saya hanya menghimbau begini. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir hanya Jessica, harus Jessica bersalah. Sebagai seorang yang punya anak, kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada otopsi, ya kan, 70 menit setelah dia meninggal diperiksa di dalam lambungnya tidak ada cyanida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya kepada kami, benar nggak seperti itu? Kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Jadi sebenarnya bikin heran Pak Oto tuh kenapa langsung to the point ke Jessica pelakunya gitu. Prosesnya aja kan paralel lagi masih jalan gitu ya. Kenapa itu sih kan tanda tanya besarnya. Betul. Soal kelanjutannya kayak gimana masih kita tunggu, kita kawal tipis-tipis ya. Buat satu people yang mungkin udah bosen, sabar. Janji pengawalan harus tetap jadi kawal, janji adalah janji. Gitu lah ya Jadi sambil menunggu nanti gimana, mungkin kayaknya malam ini kali ya ada info soal kan Pak Oto bilangnya Senin akan mulai melaporkan gitu ya. Tapi tadi aku cek sekilas sih belum ada update terbarunya. Sambil kita tunggu, kita meluncur ke intermezzo aja Nyo. Nyo, intermezzonya kita buka dari apa nih, ceki-ceki people? Play. Aku suka duduk di sana. Ini boleh dibeli nggak sih? Ada bandrolnya nggak sih? Kedengarannya membosankan, tapi yang membosankan itu justru yang paling aku ingat. Kenapa dijejerin? Kenapa dia masuk ke tempat Indomie itu? Tolonglah kan. Bukan Indomie itu. Ini ada Indomie satu nih di bawah nih. Ini ciki-ciki apa nggak ngerti. Kan enak nih yang muncul nih, dapat exposure gratisan. Mana lagi Hamidun lagi ya? Ya Allah, Meng Gemoy. Ngadem kali dia di situ ya. Kayak si Abu suka ngadem. Kayak kamu ngadem. Kalau udah ngadem disuruh keluar gak mau dia. Gak mau. Kita kasih next aja. Just. Bu, Nyo. Ini Abu wajib nyontoh nih, ceki-ceki people. Play. Gitu. Ya. Coba saltonya mana? Coba lihat. Dia bisa begitu. Lagi. Iya, pengen lihat nanti. Ayo. Mana? Ya Allah. Coba pengen lihat saltonya mana saltonya? 1, 2. 1, 2. Saltonya mana saltonya? Ayo. Iya, Ayo. 1. Walala, pinternya. Lagi nggak? Lagi. Gendut lagi, manja. Sekali lagi saltonya. Kayak keset bulunya ya. Di sini. Ayo. Sini. Nggak mau. Ya Allah. Nggak mau. Iya. Coba salto. 1, 2. Ayo mana? Mamanya mau lihat loh saltonya gimana. Coba. Ayo mana? Coba lihat saltonya mana. 1, 2. Mana saltonya? Sini saltonya mana? Stretching mulu. 1, 2. Bu, makan mulu sih Abu mah contoh gitu Bu, biar atraksi di sini salto Bu, bantu naikin viewers Bu. Iya. Abu, gemes banget. Kita kasih next aja Nyo. Nih fun fact soal kucing lagi, ceki-ceki people. Play. Meski kucing terkesan angkuh, sebenarnya kucing juga sayang pada manusia. Inilah tanda-tanda yang ditunjukkan kucing sebagai bukti cintanya kepadamu. 1. Mendengkur saat dielus, yang berarti dia merasa nyaman di dekatmu. 2. Memijat-mijat badanmu. Abu jangan tanya. 3. Sering mengikuti, menggosokkan kepala atau badan. Oke, masih. 4. Menggigit tanpa kekuatan penuh atau menggunakan paw tanpa mengeluarkan cakar. Ya. 5. Membawakan hadiah. 6. Memperhatikan dan mengedipkan mata perlahan. 7.
menunjukkan perutnya dengan telentang atau guling-guling di dekatmu. Ya. 8. Mengeong ke arahmu sebagai bentuk komunikasi. Abu, ngeong kalau udah lapar banget. Itu pun Iya. kecil banget, selebihnya cuma mangap doang. Gitu dong. Habis ya Bu, baterai pita suaranya habis ya Bu. Abu. Iya, emang dia suka gigit tanpa nyakar, cuman sering juga pakai cakar. Jadi Terus kan kita bingung baret-baret juga kita gitu. kan ya kan. Jadi Anda sayang atau gemes sama kita, Abu. Udah kalau gigit bau mulutnya. Tolonglah. Kita meluncur kelasnya Nyo. Oke. Nyo. Ya. Kelasnya ada apa nih ceki-ceki people? Play. Ayam sneaker. Trendy banget. Kok nggak copot ya? Iya, fans lagi. Kalau kita pakein si Abu ini kayaknya mau nggak ya dia? Boro-boro mang. Langsung ngereok kali ya. Dipasangin aja udah ngereok dia. Abu mau nggak pakai begitu Bu? Pakai sepatu. Bu. Mau nggak Bu? Yang ini. Bu. Yang ono tuh. Hei, Mas, yang itu Mas. Tahu susah lah, udah pusing lah, udah kita meluncur ke setting to super tank saja Nyo. Cus. Nyo. Ya. Super tank kita kali ini ada 3. 3. Abu ada 3 Abu, lumayan buat beli ini lagi Abu. Rezeki lu. Bilang makasih. Susah banget. Gak mau dia. Yang pertama kita buka dari Alfi Agatha, Viana Biprilly Queen. Ini kayaknya diwakilin sama Koko kecil. Terima kasih katanya. Oke, next aku yang sikat sama Final Channel sudah mulai ketar-ketir nih bos. Kenapa aku malah ketawa ya? Ada yang minta maaf. Kenapa nggak dari dulu sadarnya ya? Kalau dari dulu langsung minta maaf begini kan gembar-gembor nyalain orang, jelek-jelekin orang, nggak bakal serame gini. Dan nggak salah tangkap juga gitu. Oke. Lanjutkan terus Pak Oto, jangan kasih kendor. Doa terbaik Jessica dan Pak Oto, apapun itu hasilnya keadilan harus ditegakkan. Semangat terus. Yes. Stevin Darti. Numpang lapaknya Mbak Alvia, saya sih lihatnya orang yang dulunya sesumber Sesumber jadi jadinya ketar-ketir karena backupnya backupnya kena kasus. Ditambah lagi pihak musuhnya sekarang Dapat mendapatkan dukungan dukungan dari dari netizen dan ratusan pengacara. Betul. Bisa jadi rekor muri Bisa nih banget. untuk Pak Oto. Jika Bapak merasa tidak bersalah, terus lanjutkan kasus ini Pak. Untuk pihak yang ono, serah deh mau koar-koar kayak gimana juga, pakai ngancam secara halus lagi. Mana aura garang dan arogannya selama ini ketutup katanya. sama wajah ketar-ketirnya ya. Next-nya cycling. Tuh, gua udah kate Om Ed. Dia kemarin udah nebak ya. Ngeri-ngeri sedap ini gara-gara 4 poin langsung kayak ayam kecebur sumbruh ya. Sumur. Ente kadang-kadang. Tikus got. Nextnya ada dari Elena Melia. Thanks. Halo semua dan cute Abu. Start nyimak. Lanjutkan Pak Oto maju terus bersama para lawyer lain. Abu kamu dipanggil tahu. Abu mah apatis. Sulit ya. Mayuda Pratama, sekali-sekali bikin bangga Mang Nyodong, Abu, saltoke atau backflip juga boleh, jangan ngambil mulu, mahal katanya. Ya si bapak nyebelin ketar-ketir. Emang boleh setakut ini. Emang boleh. Tukang sana aja Tan. Numpang lapaknya Kak Ellen Amelia. Mang Nyo gimana, sehat? Sehat dong. Mang Nyo jadi salfok sama si Abu selama dari awal video sampai akhir video. Udahlah kalau udah ketahuan salah udah maaf ya, minta maaf, jangan minta maaf sambil membela diri. Iya, akhirnya tapi kita jadi tahu cara bikin si Abu stay ya. Harus pakai snack gak apa-apa, modal dikit. Yang penting ente inframe ente, hey pesugihan online, hey. Malah ini lagi ngeblocking. Nextnya ada dari ini balasan Ella Melia. Bro-brolin. Mampir ya Mbak Ellen. Loh, kok ketar-ketir Anda wahai bapak si paling tahu. Kemarin nantang kok cute. Bilang nggak sembunyiin data, kan nggak ada yang nanya bapak sembunyiin data CCTV-nya. Loh nggak bahaya tah. Terus keceplosan Anda bapak itu adalah sumber info kami. Ini kita tadi bahas soal keceplosannya. Bang John MJ ikutan ya Mbak Ellen, makasih. Cuma mau bilang yang ono ketangkep lah, yang ini tiba-tiba muncul entah dari mana ketar-ketir panik cuak. Yang bikin penasaran bila Mirna dibunuh siapa pelaku sebenarnya. Namun bila meninggal secara alami berarti ini semua fitnah dan Jessica dikambing hitamkan. Kita tunggu saja episode selanjutnya di season 2 hanya di Netflix. Waduh. Tuan Nugroho malam ke Ellen, numpang lapak turun untuk Bapak Oto Hasibuan, tolong dilanjutkan aja ya. Saya tunggu hari Senin deh biar terbuka semuanya. Jangan kasih kendor ya, S3P buat semuanya. Ellen udah Rangkampuang. Mantap nyomang, akhirnya Oyo Bobo keluar juga. Iya keluar tapi kosong gitu. Iya. Agak mengecewakan. Harusnya dia bawa pendapat-pendapat yang wadididau, ini kosong. Anondut. Setelah nonton
nonton debat si pengacara The Best sampai selesai. Saya gemes banget nontonnya, dah pengen cubit ginjalnya deh katanya. Dijual lumayan ya. Ardi hari ini numpang lapak ya kak, malam Nyomang, malam satu people. Malam ini gak mau komen apa-apa, cuma ngucapin selamat buat Nyomang sama berkah barokah. Maaf telat Nyomang, lagi sibuk tugas kuliah dan kerjaan. Khusus buat Radi Santuy. Terima kasih Nyomang, terima kasih ke tongkrongannya. Semangat buat Ardi hari ini, semangat. Semangat terus kuliah kerjanya, gaskeun. Last of the last ada dari oren kuning-kuning. Graviron. Ya sikat. Stop kasus. Sorry, tapi udah kejauhan aneh-anehnya dan jujur penasaran apa yang sebenarnya. Seperti kata Pak Otto, bukan tentang cari siapa yang salah, tapi untuk mengetahui kebenaran. Betul. Nice. Udah habis Closing. Abu nih liatin. Udah habis, masih diangkat. Udah habis 2 kamu hari ini, nanti kita kasih lagi. Closingnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih juga sudah mensponsorin Abu buat makan snack terus gitu. Via super thanks, mantap. Terima kasih sudah menonton. Lanjut deh komen seperti biasanya dan Mamang dan juga Abu. 2 tapi lengkap. Cabut dulu dan ciao. Mantap. Ya Allah.